Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Non-Governmental Organization (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) siap-siap diaudit ya. Bikin marah Pak Luhut sih. Gara-gara dikritik soal deforestasi oleh LSM Forest Watch Indonesia, Menko Kemaritiman dan Investasi murka dan bertanya balik soal asal-muasal data yang digunakan LSM tersebut. Buntutnya, Pak Luhut langsung mau mengaudit LSM yang ada di Indonesia. Suka nggak bener datanya, kata Pak Luhut. Seketika, pernyataan Menko Luhut tersebut memantik reaksi negatif dari para LSM khususnya. Ada yang mempertanyakan dasar hukum pengauditan LSM itu apa? Ada yang bilang pemerintah reaktif, baper, anti kritik, mengancam kebebasan publik, mengganggu iklim demokrasi. Pak Luhut dinilai menggunakan pendekatan kekuasaan untuk menekan LSM yang sering mengusiknya. Berdasarkan undang-undang tentang yayasan memang wajib menjalani audit keuangan tahunan yang dilakukan oleh akuntan publik. Kemudian menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, organisasi non-pemerintah wajib menyediakan informasi sumber anggaran organisasi termasuk yang bersumber dari luar negeri. Tapi, apakah audit bisa dilakukan karena perintah pemerintah atau lebih spesifik lagi perintah Pak Luhut? Benarkah perintah audit LSM adalah bentuk pembungkaman kritik? Apakah LSM perlu risih dengan wacana audit LSM ini? Atau kalau bersih ya kenapa harus risih? Inilah kontroversi selengkapnya, kritik berbuntut audit bersama saya Zilvia Iskandar. Pemirsa, sudah hadir 5 orang narasumber bersama kita malam hari ini. Yang pertama ada Valdo Maldini, staf khusus Mensesnek, kemudian Romanus N. Lendong, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Hussein Ahmad, peneliti imparsial, Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, dan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Saya langsung mulai dari Bang Boyamin terlebih dahulu. Jadi apakah benar data-data yang digunakan LSM selama ini termasuk LSM MAKI sering salah? Jadi sebenarnya saya harusnya duduk di sebelah sana. Kenapa? Karena saya itu sangat gembira dan setuju dilakukan audit. Oh, bukan yang di sebelah sini tidak gembira ya? Iya, bukan yang menentang. Tadi kan ada kenapa LSM ada katanya reaktif menentang. Saya justru gembira. Oke, kenapa? Welcome, membuka tangan terbuka, saya minta diaudit yang pertama kali. Bahkan bahasa saya begitu, jangan sampai ini nanti akan itu tidak terjadi. Kalimat akan itu kan lebih banyak tidak terjadi. Nah, maka saya mencadangkan kirim surat pertama kali, minta diputuskan, ada surat keputusan untuk mengaudit MAKI. Kalau tidak diberikan jangka waktu 4 bulan, maka sama dengan ditolak. Penolakan itu menurut Undang-Undang PT-UN sebagai bentuk keputusan pejabat negara yang bisa saya gugat PT-UN. Maka saya ngomong juga di situ, kalau nanti jangka waktu 4 bulan tidak diaudit, saya gugat PT-UN. Jadi Anda menantang balik pernyataan dari Pak Luhut? Iya, sebagai bentuk saking senengnya itu. Welcome untuk saya diaudit, saking siapnya saya. Selama ini nggak pernah audit sendiri? Enggak, wong saya tidak punya anggaran dari mana-mana, cuman kegiatan saya pribadi aja sebenarnya. Pakai lembaga ini kan karena dulu harus ada lembaga yang untuk pra-peradilan. Habis itu SKT-nya habis, ya udah enggak saya perpanjang. Bahkan MAKI itu OTB aja sebenarnya. Jadi kalau nanti diaudit pemerintah ketahuan bahkan program kerjanya apa. Dan saya mengajukan ini, program kerjanya yang saya minta diaudit adalah melakukan audit terhadap bisnisnya Pak Luhut. Gitu, sebaliknya minta juga bisnis Pak Luhutnya diaudit? Loh iya kan jadi pejabat sampai 2 periode. Kenapa? Kenapa Anda mau menantang balik seperti itu? Ya apapun Pak Luhut punya beberapa saham, punya bisnis. Itu kan, dan saya menganggap benar aja semua orang boleh berbisnis dan boleh untung. Kalau MAKI seperti itu dari imparsial seperti apa Mas Hussein? Ya kalau dari kami sama sebetulnya, kami sebenarnya menyambut baik ya. Ini kan semacam tantangan bagi kami. Sebetulnya bagi LSM, NGO yang prominen ya, seperti kami begitu, Greenpeace juga dan kawan-kawan LBH itu, audit itu makanan sehari-hari Mbak. Setiap program itu ada audit 3 bulanan, ada yang audit 1 semester,
ada yang audit 1 tahun. Itu sudah biasa dan Audit diaudit. ini dilakukan oleh siapa dulu nih? Akuntan publik, Akuntan publik yang ya. biasa juga dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar Oke. gitu ya, yang standarnya lebih ketat. Saya ambil contoh misalnya, saya selenggarakan diskusi publik di Bandung misalnya. Itu Mbak, sampai resi bensin, sampai resi tol itu mereka kejar. Oke. Saking telitinya akuntan publik ini. Jadi Anda tidak risih dengan Gak ada, pernyataan Pak gak ada Luhut soal, ini? justru saya mau ketawa geli gitu loh. Kenapa geli? Ini kan sebetulnya ada koreksi dari masyarakat sipil ya. Dalam demokrasi itu kan hal yang biasa. Oke. Seharusnya jangan dijawab dengan saya mau audit kamu. Justru dijawab dengan data kamu salah, data kami itu begini loh. Biar publik yang melihat, Jadi biar menurut publik Anda yang reaktif menilai. adalah pemerintah dengan Loh iya, kritik? kan dia yang reaktif reaktif. adalah pemerintah dengan kritik yang disampaikan oleh LSM, Mas Waldo? Iya, jadi kalau bicara tentang transparansi dan akuntabilitas, kami kira kita sama-sama tidak perlu reaktif ya. Karena kan yang paling penting akuntabel dan transparan. Dan itu prinsip dalam governance dimanapun. Nah oleh karena itu banyak tuduhan-tuduhan yang kita terima. Bahkan tuduhan untuk membubarkan organisasi lah. Apalah, terlalu jauh kadang-kadang dalam derajat tertentu. Kami kira framingnya pemerintah seringkali dianggap tidak mau diajak bicara. Oke. Nah, pemerintah kan punya kewajiban nih untuk melindungi warga negara. Itu kewajiban kita yang paling dasar dan jadi kita juga mau tahu gitu bagaimana proses beroperasinya. Karena wilayahnya di Republik Indonesia, kita punya tidak ingin adanya hak-hak warga negara yang dicederai. Jadi apabila ada indikasi tentu harus kita cegah. Nah, informasi yang menyesatkan, misalnya tadi dibuka di awal soal hutan, deforestasi. Nah, jadi kan kalau saya izin baca datanya ya, dalam UU Ormas itu kan udah jelas ya, civil society itu kan amanahnya itu untuk menjaga ketertiban umum. Baik. Dan terlibat dalam tujuan bernegara. Nah, deforestasi kemarin, ada salah satu NGO ya, dia mengutip data tahun 2003 sampai 2011 dan 2011 sampai 2019. Oke. Kesimpulannya apa? Jadi gaduh gitu loh. Datanya Dan yang salah berarti? ini data yang benar saya izin bacakan ya. Oke. 2014-2015 pengundulan hutan itu 1,1 juta hektar. 2016 621 ribu hektar. 2016 sampai 2019 rata-rata per tahun 450 ribu hektar dan 2019 sampai 2020 115.500 hektar. Nah ini yang bikin provokasi orang kan. Oke. Nah ini yang kita nggak pengen. Gitu Jadi loh. wajar kalau misalnya Pak Luhut bilang LSM harus diaudit karena data-datanya suka salah. Ya kita kan gini lah, kita ini kan sama-sama pengen ada sustainable environment. Ya. Ya jadi kan kita pengen dialog di antara kita semua. Oke. Ini kan masih bersifat wacana. Oke. Dan kita juga akan ngajak bicara kan. Intinya kalau mau kritik datanya harus benar. Kita tidak sedang bermusuhan kok antara Kita state tidak sedang dan bermusuhan Mas Hussein. LSM. Aha. Iya itu tadi saya bilang, kalau kemudian narasinya kita sedang tidak bermusuhan, jangan kemudian tiba-tiba saya mau audit gitu loh. Panggil aja atau ajak debat terbuka. Tradisi bangsa Indonesia itu berdebat, Mbak. Pendiri bangsa kita ini dalam mendirikan bangsa itu berdebat tradisinya. Bung Karno berdebat dengan siapa, itu tradisinya begitu. Kalau kemudian Tapi Luhut ini provokasi yang dimunculkan karena sentimen yang terbangun gimana? data itu bagian mana provokasinya? Kalau Ya. data itu mungkin salah, provokasi itu kan bagaimana Anda pemerintah itu menilai sebuah data itu. Kalau data itu salah, bandingkan saja. Publik yang lihat. Kita baca. Kalau perlu Metro TV bikin panggung. Ini data masyarakat sipil begini. Datanya Pak Luhut begini. Pak Luhut presentasi di situ. Intinya bukan Biar data lihat. saja, bukan data ancam. saja. Esensinya kan Itu justru membangun sebuah represi. hubungan yang kolaboratif ya. Itu esensi pertamanya. Jadi hubungannya harus kolaboratif dan pemerintah itu bekerja sesuai dengan amanat undang-undang. Sesimpel itu aja. Karena kan kita punya undang-undang ormas dan lain sebagainya. Termasuk mengaudit LSM adalah amanat dari undang-undang kan Mas Ya Waldo? pemerintah punya peran diamanahkan ya untuk pengawasan eksternal. Oke. Ya dasarnya UU 14 2008, 17 2013 dan Permendagri nomor 56 tahun 2017. Nah, ini butuh diskusi nih Oke. di antara pemerintahnya dan society civilnya gitu loh. Pak Romanu sebetulnya bagaimana sih kalau dari undang-undang ya soal keterbukaan informasi publik, apakah memang betul ada aturan bahwa siapapun itu organisasi pemerintah maupun non pemerintah ya harus membuka datanya kepada publik? Oke. Pertama yang undang-undang ini menegaskan bahwa yang badan publik itu ya, itu tidak hanya pemerintah, tidak hanya legislatif, yudikatif, dan eksekutif, tapi juga badan-badan publik yang lain yang mendapatkan pembiayaan dari sumbangan masyarakat ataupun sumbangan
luar negeri ya. Jadi saya kira itu jelas gitu Oke. ya. Lalu apa kewajibannya? Membuka semua data. Oke. Lewat Instagramnya, lewat websitenya, segala macam. Jadi itu kewajiban. Memang sejauh ini Komisi Informasi belum secara sistematis melakukan monitoring dan evaluasi terhadap yang namanya NGO. Oke. Ya. Karena Jadi belum energi kami yang terpetakan masih NGO mana yang tertib ya, membuka datanya, memang mana yang sejauh belum? ini kami belum. Karena Oke. kami masih fokus ke Badan Publik Negara yang di Indonesia itu untuk tingkat pusat ada 360. Dan itu butuh energi yang besar untuk melakukan itu. Tapi ke depan Baik. kami akan melakukan monitoring khusus Oke. terhadap apa namanya NGO ya. Setelah ada pernyataan Pak Luhut, makanya Nah, KIP mau melakukan monitoring. Pertama, pernyataan ini tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya ya, Aha. mengaudit itu ya. Nah hanya begini, tidak sekedar audit, hasil auditnya itu harus dipublish. Ya harus dipublish. Nah mungkin yang dimasukkan oleh beliau itu di situ. Ya. Nah memang selama ini banyak NGO ya. Baik. Kita juga lama di NGO itu Ya. merasa sudah cukup mempertanggungjawabkan kepada orang yang memberikan anggaran ke kita. Oke. Tapi kalau kepada publik itu juga wajib. Nah hanya memang problemnya adalah kalau misalnya harus dipublish di Baik. media Indonesia atau mungkin butuh budget yang besar. Nah itu juga Oke. mungkin soal-soal yang Saya kira itu mungkin perlu- bentuk auditnya Mbak. Kita dorong KIP untuk mendorong keterbukaan informasi. Tapi Iya. apakah persoalannya sebetulnya adalah persoalan keterbukaan informasi Bang Iya, Ray? Atau iya. ini hanya bentuk emosional pemerintah saja karena dikritik? Ya saya bukan soal siap nggak siap di audit. Saya menolak Anda cara Pak menolak Luhut diaudit? melakukan itu. Menolak di audit atau menolak cara Pak Cara. Luhut? Caranya. Ya. Apa yang salah dengan cara Karena Pak Luhut? itu bahasa kekuasaan. Gitu. Kalau mau berdialog bukan begitu caranya. Jadi kalau mau mengatakan saya akan periksa nanti itu, saya akan audit. Anda mau mengatakan bahwa Anda punya kewenangan melakukan audit terhadap saya. Atas dasar apa? Saya pertanyakan. Saya nggak makan duit dari pemerintah, kenapa Anda mau audit saya? Dan lagi pula kata Pak Luhut itu, yang diaudit itu bukan duit, tapi yang duit itu data. Itu makin rancau. Berbeda lagi itu? Ya makin Beda soal? rancau. Nah, Oke. tapi ini Bu Itu kira-kira. Sylvia, Ya. kalau di Undang-Undang 14 itu jelas, data itu harus akurat. Jadi memang tidak boleh kita data yang berapa tahun lalu Pak. diambil sekarang. Enggak, itu nanti dulu. Tunggu dulu Maksud- Pak. Maksud Siapa saya yang Pak, kalau tunggu dulu Akurat Pak. itu siapa, Mbak? Data akurat itu tidak mesti harus oleh undang-undang. bukan. Yang namanya kan data kalau kita ngomong itu dengan rujuk- sendirinya wajib akurat. Enggak. Itu udah pameo umum di Enggak, saya mana-mana mau itu. sebut, ini Jadi, aturan di undang-undang. Iya. Jadi maksud saya itu, kalau disebutkan yang namanya data publik itu harus akurat. Itu udah ya. pasti. Itu Itu- pameo umum. Enggak, nah lalu kemudian harus up to date. Nah sekarang pertanyaannya, saya mau tanya Pak. Itu datanya pemerintah itu benar apa enggak? Data yang mana? Ya, yang disebutkan tadi oleh Bung Faldo misalnya. Iya, yang benar untuk 2013, Itu 2013. makanya, itu saya mau katakan Pak. Ketika misalnya pemerintah mengatakan saya akan audit data kami begini. Siapa mungkin yang kalau menjamin saya data itu komen. adalah benar? Kalau itu saya mungkin bisa komentar ya. Itu lagi Ya, jadi memang itu mungkin ya reaksi-reaksi spontan ya. Saya kira saya setuju kalau itu kita anggap itu Bukan masa Pak, kekuasaan. Enggak. bukan soal reaksinya. Makanya Pak, coba dengarkan. Yang saya mau katakan itu bukan soal reaksinya, bukan soal auditnya, tapi cara Anda mengatakan itu bermasalah terhadap demokrasi. Cara kita. Anda saya mengatakan, paham. cara Itu Pak maksud Luhut saya. Jadi mengatakan jangan itu? diperlembut Pak. Oke, oke. Jangan seolah-olah kita tafsirkan itu kan. Ada dua soal ya? Nggak boleh, itu yang harus kita tegur. Baik. Itu maksud saya. Bang Ray, tadi ada mengatakan soal pendekatan kekuasaan yang dilakukan Oh iya, oleh Pak Luhut. bahasa itu Cara maksud Pak Luhut. pendekatan kekuasaan. Cara Pak Luhut, Oke. Mas Faldo tanggapi dulu. Setiap pejabat pemerintah mengatakan sesuatu harus berdasarkan aturan. Baik. Ya, jadi gini Itu udah Pak jelas Rey. tuh. Konteks Pak Luhut bicara itu karena domain lingkungan itu berada di bawah Kemenkomarves. Dia bicara sebagai pejabat publik yang dia merasakan adanya bentuk sebuah provokasi yang dihadirkan dari data yang disampaikan. Itu betul. Ya, jadi sebagai kampanye kami akui itu cukup berhasil karena mengusik Pak Luhut, gitu kan. Nah, tapi konteksnya dia berbicara sebagai pejabat publik di Menkomarves, di bawahnya itu ada KLHK di Iya, situ. iya. Nah, jadi saya kira sih tidak ada persoalan Serius, persoalan sangat audit serius. keuangan, audit operasional, Itu audit persoalan informasi. Iya, itu persoalan Itu yang serius. bisa kita diskusikan Sekarang kan. Tadi udah sebutkan oleh Bung Isan Hussein. tadi ya kan. Ya. Mau ada audit data, mau kita setiap hari dilakukan kok. Tapi kalau tiba-tiba ada pejabat negara, saya melakukan audit Anda, pejabat negara. Saya akan tanya, dasar apa Anda melakukan audit Apakah negara? pejabat negara punya dasar Nah, untuk meminta oke. Itu loh, LSM itu diaudit dulu secara berangkat, manusia? Pak. Saya mau ngomong, ya. Jadi begini,
tidak semua omongan pejabat itu informasi publik. Kalau itu adalah aspirasi personal. Saya memandang apa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu baru aspirasi personal. Jadi sekali lagi, Bagaimana Bapak menyebutkan itu? nanti Bisa dulu. bahaya ini Ada kalau bahaya itu. omongan Bukan. pejabat Yang dianggap bersangkutan personal. ditulis Saya sebagai ngerti. Menko Mari, Saya Menko ngerti. Marves. Oke. Saya justru menjelaskan Beliau kepada datang Anda. Orang dan komisioner menyebut- KIP kok ngomong Enggak, begini enggak, sih? Disebutkan dulu. data-data yang disebutkan Saya oleh justru pemerintah. menjelaskan kepada Anda. Disebutkan di dalam media publik. Loh. Bagaimana mengatakan Nanti Bapak itu dulu. pribadi? Saya mau sebut di undang-undang. Jadi di undang-undang itu pejabat publik itu hanya boleh mengatakan apa yang sudah menjadi keputusan. Kalau itu masih hanya omongan pribadi, kan belum tentu diikuti oleh banyak orang. Tapi sudah Loh, dikatakan itu sudah oleh Pak benar. Luhut. Silakan aja. Oke, Gimana ini kita akan tidak bahas apa-apa. lebih jauh lagi pemirsa, tapi kita harus Karena jeda terlebih undang-undang dahulu. menyebutnya Kontroversi begitu. akan kembali. Baik, kita kembali lagi di kontroversi. Pemirsa, mari kita klarifikasi, Mas Faldo. Sebetulnya ketika Pak Luhut menyatakan pemerintah akan mengaudit LSM, itu adalah pernyataan emosional dari Pak Luhut atau itu sudah menjadi keputusan pemerintah? Ya, yang paling penting adalah bahwa kita ngurus negara ini kan nggak bisa sendiri-sendiri, Mbak. Ya, pemerintah jalan sendiri, LSM jalan sendiri itu nggak bisa. Kan kita butuh kolaborasi dalam hal ini. Nah, dalam artian kita itu kan punya sama-sama peran di public services nih. Negara juga, LSM juga, NGO juga, semuanya nih. Nah, jadi kalau menurut kami, ketika pemerintah merasa dirugikan dengan informasi yang disampaikan, tentu kita juga punya pertanyaan gitu, karena kan kita lagi membangun trust building. Itu boleh. Yang saya tunggu tadi jawaban pandemi tadi kan, pandemi situasi Oke. kita Belum dijawab berusaha pertanyaannya menjadi- tadi, itu keputusan nah, ini yang atau sedang emosional? Kita coba Oke. coba develop gitu. Nah, Oke. Ini loh, dalam itu boleh. Faldo, nih, Bang. dijawab Ya, dulu, ini itu mau dijawab. emosional atau keputusan? Iya gini, jadi kan Jawab dulu itu. Pertanyaannya host tadi kan begitu. cermat yang harus jawab gitu loh. Nah, ya jadi ini kan kita supaya sedang jelas berdialektika. dong. Jelas dulu. Sudah, Jadi supaya publik tahu. Karena dari Jawab tadi aja perdebatannya dulu. ini kan sebetulnya hanya antara statement pernyataan emosional dengan emosional Pak pernyataan Luhut Saya atau itu memang sudah menunggu-nunggu menjadi jawaban. Jadi gini, Kan. Anda bayangkan kita lagi melakukan bargain internasional. Ada agenda di COP26, ada agenda di Glasgow internasional. Kita lagi lobby nih, tiba-tiba ada informasi penyesatan kayak Kita gitu. tahu semua, berita ini itu bisa tahu, dibuat. tapi kalau gitu rencana jawab kita dulu. semua Siapa yang bisa untuk katakan bahwa informasi karena itu kan sesat? Ini kan Kebenaran akhirnya tidak boleh memancing dimonopoli oleh komentar. pemerintah. Itu jelas itu. Ya silakan. Nggak boleh. Silakan. Siapa yang bisa katakan bahwa informasi ini sesat atau tidak? Saya hanya Kalau menunggu tidak ada jawaban. keputusan pengadilan, nggak boleh ngomong sesat Pernyataan dong. Pak Luhut itu emosional. Jadi atau presiden kan keputusan? ngomong. Mbak, ini Faldo ini datang ke sini Selesai dulu, sebagai selesai dulu. jubir pemerintah atau Jadi gimana? gini. Oke. Ini bahaya kalau jubir pemerintah ngomong bahwa data ini sesat, data ini sesat. Ini bahaya, nggak boleh begini, Bang. Dalam demokrasi. Kan gini, nih, Dalam aku ngomong demokrasi, gantian orang ya. bisa bilang salah data atau enggak, pengadilan. Ya, Nggak boleh itu. Oke, boleh ya. Tidak boleh melabel Saya seperti itu, lanjutin nih, Pak. Mas boleh ya. Faldo? Nggak boleh Jadi dimonopoli gini oleh loh, pemerintah. ini kan gini ya, Pak Presiden bicara soal ini deforestasi terendah selama 20 tahun. Itu kan yang dibilang Presiden, ya kan? Nah, oleh karena itu muncul sebuah statement dari NGO internasional ini yang bilang ini bohong. Iya. Iya kan? Gimana Nah ini kan bisa memunculkan distrust Taruhlah. dari lobby, Oke. dari acara yang dimunculkan di sana. Padahal data pemerintah ini Oke. lagi dikategorikan ulang nih. Dan kita karena kita itulah nyampein data nih. pertanyaan mereka adalah Pak Jokowi sebetulnya 2014 jadi presiden. dari mana kita tahu data mana yang benar disampaikan dan data mana yang salah? kategorinya Ya, itu salah 2013 satu sampai persoalan. 2011 Ya. dan 2011 sampai 2019. Nah gimana cara kita ngejawabnya? Oke, Sementara oke. itu udah Tapi gini dilempar. pertanyaannya, data itu boleh dikritisi enggak? Ya kan boleh aja kan. Nah, itu. Tapi saya kembali tadi kategorisasinya, Pak. pertanyaan tadi ini karena kaitannya gugatan CPTUN. Itu emosional atau keputusan Pak Luhut? Ya, kita Tolong dijawab dulu deh.
Ini kan masih wacana kan yang disampaikan dan ini juga mengundang pihak LSM Masih untuk wacana. bicara auditnya. Oke. Nah, tapi pertanyaan host tadi kan damage yang dihasilkan Oke. atas kategorisasi data yang berbeda tadi, Bapak bisa bayangkan. Loh, kita lagi bangun trust. Bapak bayangkan gimana kita perasaan sebagai sebuah negara, Oke. ya kita hidup bernegara ini, Iya, tapi Mas negara tidak kita karena sama. itu, Bung Faldo, Bang Rey, tidak karena itu kemudian ada pejabat negara mengatakan kami akan audit. kalau Iya, memang itu dianggap juga tidak benar, Mengancam di proses hukum ya, boleh. tradisi berdemokrasi kita. Jadi kalau Anda berbicara tentang pernyataan-pernyataan, katakanlah LSM itu mengancam kepercayaan dunia internasional terhadap investasi. Merugikan usaha pemerintah selama Tapi ini. yang dilakukan oleh Pak Luhut dengan mengatakan kami akan melakukan audit dengan tidak ada dasar hukumnya, itu mengancam demokrasi kita. Gimana Ormas, Bang? Loh, kalau undang-undang ormas itu urusannya Ya, Mendagri, sorry. urusannya Menteri Hukum HAM. Ada tujuan kita bernegara Iya. yang diatur di sana, Oke. ada pengawasan eksternal yang bisa kita bicarakan. tapi itu tugasnya ada Pak Luhut, pelibatan bukan? Ya, pihak yang pengawasan akan itu diaudit. termasuk nggak audit. Ya kontrol eksternal. Pengawasan Kontrol audit eksternal. Kan abang diaudit tadi juga beberapa kawan-kawan dari KAP. iya. Kan Baik. kontrol eksternal begitu. Itulah yang kita sebutkan Ya, tadi. tidak ada Bung. masalah dong. Bu Oke. Silvia. Oke. Masalahnya di mana? Audit Bu itu Silvia. terjadi, tapi Ya. kalau Pak Luhut mengatakan kami akan audit, itu Kontrol- artinya saya punya kekuasaan untuk Undang-undangnya melakukan ada di kontrol audit. eksternal. Kecuali Bang. yang bersangkutan mengatakan sebagai informasi. Dan Pak Luhut saya punya mengusulkan informasi ke Pak tandingan Tito untuk untuk Taruh bisa mana? Taruh sebagai mana informasi ini. Ya, nah Itu itulah dua yang makanya berbeda. begini. Saya makanya ingatkan para pejabat ya, bahwa kalau Anda mau bicara di publik itu, bicaralah yang keputusan. Bukan sekedar reaksi-reaksi spontan yang tidak punya dasar, kan begitu. Karena kemudian di publik menganggap kalau pejabat ngomong pasti harus dilaksanakan. Belum tentu. Kalau itu adalah masih wacana, masih aspirasi personal. Dan pejabat boleh berbicara saya soal terus wacana. terang, kalau saya lihat konteks ini, saya kira ini reaksi spontan mungkin karena apa ya, Ya, mungkin kita karena nggak tahu, kita nggak tahu. Enggak, ini Itu artinya tafsiran. ini kan tafsir saya. Iya, Itu tafsir tapi saya. Ya. apapun Artinya apa? Apa yang diomongkan itu belum tentu dilaksanakan. Iya, itu Karena betul. belum diputuskan. Kalau saya Pak, bukan persoalan apakah itu dilaksanakan atau tidak, tapi cara mengkomunikasikan yang seperti itu Ya, menciptakan makanya suasana ini yang kan kita tidak mau sehat koreksi. bagi Kita demokrasi. mau mengingatkan Disitulah pejabat. kita perlu untuk Makanya melakukan kami dari koreksi. Komisi Informasi itu mengingatkan para pejabat publik ya. Pertama, Tunggu. bicaralah memang kalau LSM? itu keputusan. Ya. Kalau itu bukan keputusan, tidak boleh diomongkan. Kalau LSM mengkritik cara komunikasi dari Saya. pejabat, Saya. ya, Ya. Bang Rey mengkritik cara Makanya komunikasi. Boleh juga dong Pak Luhut mengkritik cara berkomunikasi yang disampaikan Nggak oleh ada LSM masalah. soal data. Nggak, karena apa yang dilakukan oleh Pak Luhut itu bukan hanya sekedar soal apa namanya itu berhubungan dengan soal bagaimana mengembangkan tradisi berdemokrasi, tapi pada saat yang bersamaan membuat pertanyaan dasar apa yang diberikan oleh negara terhadap pejabat negara untuk melakukan audit terhadap Bang, organisasi. jadi masalahnya menurut abang itu komunikasi atau audit? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi pertama adalah cara mengkomunikasikannya bahwa seolah-olah kekuasaan pemerintah itu mutlak kuat. Itu satu. Dan yang kedua adalah pakai dasar apa? Tadi Seandainya kontrol cara eksternal, komunikasinya Abang. benar, seandainya cara komunikasinya benar, LSM siap diaudit? Komunikasinya. Seandainya cara Pak Luhut menyampaikan Saya sudah dengan komunikasi mengatakan yang baik, cara LSM siap diaudit atau tidak? mengkomunikasikannya bermasalah, dasar hukum dari pikiran itu juga bermasalah. Terus mau diapain? Mau dilakukan apa? Jadi sebetulnya LSM bisa diaudit atau tidak ini Pak Romanus? Ya kalau audit itu hal yang otomatis. Otomatis. Ya. Bisa. Kontrol eksternal tuh boleh, Oke. Mbak. Saya Ada. tidak. Boleh. Kalau di informasi publik itu hasil audit Ada itu harus undang-undangnya, dipublish. Harus dipublish. Itu kalau di informasi publik ya. Jadi tidak hanya dia bertanggung jawab kepada apa namanya fundernya atau apa, Oke. tapi harus dibuka kan begitu. Sehingga Baik. sebenarnya statement Sudah itu kewajiban sebetulnya kan? Gak ada yang salah, Mbak. Ada statement itu- UU-nya, Oke. ada kontrol eksternal. Saya bingung salahnya di mana. Kalau dibilang salahnya adalah komunikasi, sekarang saya balik tanya, seandainya komunikasinya dilakukan dengan cara yang menurut Bang Rey Enggak, benar, kan Paldo mengatakan sebetulnya dengan apa yang disebut dengan kontrol publik. Kontrol eksternal, ada di undang-undang. Oke, dengan So? begitu maka pemerintah boleh melakukan audit atau bisa melakukan audit. Ada undang-undangnya, Bang. Iya, itu justru bermasalahnya. Loh, gimana bermasalahnya? Kalau- Ada undang-undangnya. Kalau begini loh Bung Faldo, Ah. audit itu pada dasarnya adalah satu tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara, ya, dia karenakan tindakan itu berimplikasi secara publik. Itu satu. Bahwa kemudian misalnya LSM macam-macam itu juga diaudit karena mereka melakukan tindakan yang berimplikasi terhadap kebijakan publik Ya. atau terhadap kegiatan sosial. Nah, oleh karena itu cara pandangnya adalah negara lah
sebagai entitas pertama yang menjadi objek audit. Iya, ada bukan di publik. Itu satu Ormas hal. itu ada semua. Di Bagaimana Pemda caranya boleh, lembaga-lembaga Bupati boleh publik non negara itu diaudit? Oke. Mereka diaudit oleh pihak-pihak yang setara dengan mereka. Itu Boleh. kira-kira Tapi ada bukan contoh yang Anda Berarti sebutkan kan dengan boleh kan, pengawasan. kontrol eksternal boleh dong. Oh iya. Boleh kan? Boleh, Kan sudah tapi yang dipermasalahkan bagaimana, Bung adalah Pablo? Tadi udah dijelaskan pemerintah dari yang meminta awal. audit. Kan, Mbak, dan Kalau tidak soal audit dilakukan. itu dilakukan. Enggak, dan Itu sudah ada masalah. Pertanyaan Valdo tadi, itu sudah dilakukan oleh banyak NGO. Sudah dilakukan. Oke. Enggak ada masalahnya apa lagi? Audit sudah. Kalau Pak Lut minta audit, kami sudah audit. Mau minta, kalau minta boleh silakan minta. Tinggal Anda minta kan? Tinggal Nggak ada soal minta. itu. Mana hasil Yang auditnya? menjadi soal di sini adalah Mbak, ada pejabat Boleh negara dengan pongahnya dia ngomong, saya akan audit. Padahal bukan kewenangan dia. Ini mengancam demokrasi, ini represi yang paling jelas Mbak. Itu represi katanya Mas Aldo. Waduh, jadi kan susah kita bicara kan, Ya. karena Di mana undang-undangnya Susah sudah karena jelas. itu salah. Ya, Susah karena salah. Kalau undang-undangnya benar dia nggak jelas, susah. gubernur boleh juga ngecek, Bu Pemda juga boleh ngecek, itu Oh undang-undangnya iya gitu loh. boleh. Undang-undangnya gitu loh. Oke. Jadi Menolak itu loh ya. undang-undang bilang. Ya. Kita nggak Boleh. menolak kok. Nah, ketika ada undang-undang bilang terus Loh, Boleh. Yang nggak menjadi nggak dan boleh. kita tidak menolak loh. Sebentar, Mas Yang Boyamin. jadi Kita tidak pernah menolak, saya welcome, teman-teman welcome. Dan sudah diaudit. kalau maki tadi sih Istilah- aman-aman aja Loh, gitu. teman-teman juga sudah Kayak diaudit, lucu itu. publikasikan, bisa dicek di websitenya ICW ada, di Instagramnya ada, Twitternya ada, semua ada dibuka. Nggak ada persoalan sebenarnya, ini Iya. kan soal cara. Dan saya pun senang dari sisi ini, nanti buka-bukaan data malahan, bagaimana pemerintah masih belepotan mengurusi lahan di Padang Lawas yang sudah diputus itu harus dihutankan kembali, 47.000 hektar. Masih dikuasai orang yang lama, masih dipanen tiap hari. Itu kalau bicara hutan. Terus kemudian ada perusahaan besar di Riau melakukan usaha terkait dengan hutan untuk kertas menunggak pajak 1,7 triliun. Dan Anda berani semua mempertanggungjawabkan? Jelas dong baru. Apa yang Anda sebutkan tadi, Jelas, data-datanya semuanya dan jelas? apa diselesaikan 1,7 itu? Cuman disuruh membayar 20 miliar dianggap selesai. Dan sudah saya buka datanya, saya publikasikan, saya serahkan KPK untuk diproses lebih lanjut. Oke. Belum yang misalnya terkait dengan hutan di Sulawesi. Hanya iuran pemanfaatan hutan selama 15 tahun 100 miliar Oke. perusahaan kecil. Jadi intinya ada yang itu mengatakan juga bahwa- tidak diurusi sampai sekarang. Oke. Jadi kalau buka-bukaan seneng kita ini. Justru Seneng, tidak seneng. menolak audit itu. Welcome Itulah, semua. itulah makanya. Kalau Gitu kan? soal audit itu lazim saja terjadi. Tapi kalau Anda mengatakan saya akan audit Anda, itu artinya mau mengatakan you punya kekuasaan untuk melakukan Pak Romanus, audit saya itu. ingat. Itu satu. Maka kalau ia mengatakan saya punya kekuasaan mengaudit itu, pertanyaan berikutnya, dari mana kewenangan itu datang pada Anda? Bang, undang-undang. Gini loh, sebentar, sebentar. Iya. Pak Romanus, Undang-undang saya pada ingat. Luhut. Tapi tidak Tahun apa. 94. Kalau nggak ada Tidak dengan dasarnya kan sendirinya. tinggal gugat juga. Itu betul, undang-undang itu ada. Iya, jadi Mereka ngapain nuduh macam-macam berdasarkan- tadi apa berdasarkan- mengancam demokrasi Berdasarkan apa. itulah mereka diaudit. Mereka kami mengauditkan ini diri. justru senang. Dan hasil audit itu boleh dibuka, pemerintah boleh ambil. Iya. Tapi tidak ada dasarnya pemerintah memerintahkan diaudit. Exactly. Ini kan juga koordinasi antar Undang-undangnya lembaga. ada, tapi apakah pemerintah punya kewenangan untuk Ini- bilang LSM harus diaudit? Boleh dijawab nanti pemirsa, Kontrol kontroversi akan eksternal. kembali sesaat lagi. Masih bersama kami di kontroversi, pemirsa. Pak Romanus, betul memang undang-undang memerintahkan LSM harus memang melakukan audit. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pemerintah dengan kuasanya bisa memerintahkan LSM untuk diaudit? Jadi sebetulnya ini adalah kewenangan undang-undang atau kewenangan pemerintah untuk mengatakan LSM harus diaudit? Oke. Pertama, karena kita sepakat demokrasi, maka seluruh kebijakan harus kebijakan demokratis. Jadi tidak lagi ada domain kekuasaan. Ya, jadi kalaupun ada wacana di tingkat kekuasaan yang mengatakan begini, pada akhirnya harus dimusyawarahkan, ditanyakan kepada masyarakat. Makanya tadi saya sudah bilang di awal, dan saya selalu omong kepada banyak pejabat juga, bahwa omongan Anda, apalagi kalau Anda eksekutif, itu
Kewajiban adalah hanya mengeksekusi keputusan. Jadi hal-hal yang sifatnya masih aspiratif, ya mungkin juga spontanitas itu tidak boleh diomongkan karena sumber dari kegaduhan di bangsa ini adalah orang yang harusnya melaksanakan kebijakan tidak melaksanakan. Oke, Setuju. kebijakannya dulu deh seperti apa kebijakan. Pak Romanus? Undang-undangnya dulu seperti apa? Di-clearkan lagi? Ya, nah kalau di Undang-Undang 14 2008 itu disebutkan yang namanya informasi publik adalah informasi yang sudah diputuskan. Ya, informasi yang dikelola, disimpan di badan publik. Jadi kalau aspirasi personal itu bukan informasi publik. Ini Anda berbicara soal pernyataan Pak Luhut. Ya, kalau makanya tadi saya bilang, saya kalau mau sarankan para Pak Luhut dan semua para pejabat ya, untuk menangkap sesuatu hal, apalagi yang krusial itu tidak boleh spontanitas. Oke. Harus lihat ada rujukan atau tidak. Itu satu Ada hal. undang-undang atau Kalau tidak. soal undang-undang keterbukaan publik yang menyangkut LSM harus lembaga pemerintah atau non pemerintah harus diaudit, itu bagaimana? Ya Bunyinya kalau itu seperti audit apa? itu kan tadi sudah soal biasa Oke. dan tidak bukan sesuatu yang ditakutkan oleh masyarakat. Dan Itu memang kan undang-undangnya ada itu hal ya? yang biasa. Nah Oke. tentu dalam kapasitas sebagai negara mungkin dalam rangka untuk harmonisasi kan penting juga. Memastikan juga bahwa jangan sampai ada orang yang mengaku-ngaku LSM ternyata tidak. Kan saya kira semangatnya itu baik. Pak Romanus, kalau sekiranya Pak Luhut mengatakan, pertama saya siap beradu data. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, Oke. memang data pemerintah itu siapa yang mengatakan itu benar juga. Nah kalau begitu, Itu betul nah, di kan? undang-undang Nah, itu ini, satu. Pak, Tunggu kalau dulu di- Pak Romanus. Ah. Yang kedua, saya akan minta hasil audit. Itu masih mungkin tuh. Iya. Itu bukan bahasa kekuasaan, bahasa kesetaraan namanya. Ya ini kan kita nggak Gitu tahu loh. ya karakter orang cara menyampaikan Ya. pendapat kan mungkin beda-beda Saya lah. setuju dengan Pak Ya. Romanus. Dan mungkin gini loh, saran saya. Ditanggapi dulu Ya. mungkin poin yang pertama ya. Hah? Poin Ya. yang pertama ditanggapi dulu. Ya, jadi kalau menurut saya itu tadi kalau saya sih mengklarifikasi ya, memberitahu kepada kawan-kawan lah, termasuk para pejabat, supaya kalau bicara itu harus ada rujukan. Setuju. Jadi tidak boleh aspirasi personal apa segala macam tidak boleh, ya. Lalu yang kedua adalah segala hal yang kita bicarakan di negara itu kembali kepada konstitusi, kan begitu. Sehingga dengan demikian kalau tadi misalnya saya audit ya mungkin itu bahasa yang kurang tepat lah, kurang pas lah kan menurut saya. Pemerintah Tadi akan Komisi mengaudit. Informasi kan begitu Bahasanya ya. seperti itu. Ya, tapi kalau mengatakan bahwa sepertinya bangsa ini butuh aturan untuk mengaudit mungkin, ya itu mungkin akan dimusyawarahkan, akan dibawa ke DPR atau apa segala macam kan begitu ya. Jadi sekali lagi kalau saran saya ya kepada kita-kita semua, termasuk misalnya para Baik. pejabat, kalau dia tidak yakin dengan data yang dimiliki oleh LSM itu, dia minta kepada LSM-nya. Iya. Jangan disebarkan kepada publik. Begitu juga sebaliknya. LSM kalau tidak yakin dengan data pemerintah, datang ke pemerintahnya. Memang kalau undang-undang ini memang membutuhkan waktu memang. Kalau butuh keputusan yang cepat mungkin akan agak kedodoran. Tapi misalnya kalau saya tidak percaya dengan Oke. data Kementerian X, saya datang ke PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Baik. Sehingga kita cek data itu. Jadi sekali lagi, jangan kita ragu Masalahnya di dengan sini sebuah kan badan. pemerintah merasa dirugikan dengan data dari Ya. LSM karena data LSM dianggap salah, itu kan? Jadi Mas Waldo? kan sebenarnya data yang dipakai itu kan sebenarnya sumbernya dari pemerintah juga. Oke. Tapi manipulasinya ini di luar kita punya Nah, itu dia. kemampuan gitu loh. Ada kan. manipulasi Dan itu di yang situ. dikritisi kan. Itu dikritisi. Itu bisa aja Sudah cara saya sampaikan pandang, tadi. bukan manipulasi. Itu udah saya sampaikan tadi. Jadi kan Itu cara datanya udah saya pandang, jelaskan ya. tadi. Ini datanya gini. 2014 sampai 2020. Periode Pak Jokowi dipotong 2003-2011, 2011 sampai 2019. Kan ini yang bikin kita Itu kan cara lucu pandang, ini. cara Nah, jadi mengolah, gitu kita sesuatu yang hal biasa-biasa saja. Saya udah jelaskan datanya dari Waldo, tadi. saran saya besok lagi kalau mau ada acara di Glasgow itu, panggil semua LSM lingkungan hidup, diajak bicara gimana ya enaknya ngomong. Itu lebih fair, lebih enak. Enggak, ini elegan. bukan soal tidak bicara, Pak. Ini kita kan masih dialog-dialog aja. Tapi masalahnya iya, kan- ketika data yang diambil dipakai ini dari saran baik pemerintah. saya berbaik hati loh ya. Ya. Sebelum berangkat ke Glasgow itu mestinya 2 minggu sebelumnya LSM Greenpeace, Wahli, karena mau bicara lingkungan hidup, hutan segala macam diundang gitu loh. Fokus diskusi grup atau apa. Jadi sama-sama enak. Nah, Jadi tidak oke. merasa seperti Ya, tapi ditikung gitu loh. Dampak pemotongan dan manipulasi tadi kan, yang kita bermasalah, kita kan Oke. lagi Pertanyaan itu berikutnya urusan Mas lain Waldo. lah. Ya, Untuk maksud saya ke- ngobrol Jika memang datanya dimanipulasi, apakah harus dijawab dengan LSM-nya harus diaudit? Kenapa tidak mempersoalkan datanya saja, bukan LSM-nya yang harus diaudit? Datanya sama ya. Datanya itu sumbernya dari sini nih. Ya. Ya, diambil. Oke. Terus itu dipotong-potong. Nah, tapi kalau
kalau bagi kita yang paling penting kan dampak dari provokasi yang ditimbulkan, sentimen yang ditimbulkan, kita lagi membangun Valdo, saya kira undang-undangnya sudah jelas. Valdo, saya kira Oke. kalimatnya Ini jangan aturannya provokasi. sudah jelas. Kesannya ini kan malah jadi dimaknai provokasi jadinya. Saya Ya. kaget loh ini kalimatnya. Kalau saran saya, Ya kata gimana sih? Bu manipulasi. Silvia. Ya. LSM ini memprovokasi namanya. Itu satu. Kan tujuannya ini kan kita Yang kita kedua, lagi Bung Faldo. sama-sama. Malah kaget loh, disimpulkan ini Oke. sebagai provokasi. Bu, Kan Bu ben- Silvia. Ini suara Sebentar. pemerintah, Valdo. Damage yang dimunculkan ketika kita ini saya ngulang lagi nih. Ketika Bang. ada data yang Iya, salah, gitu loh. sehingga damage-nya Nyimak dong. merugikan negara. Bukan. Kata salah itu bisa diperbaiki. Oke. Tapi kalau pernyataan Bung Faldo mengatakan Provokasi. dipalsukan, ya, dimanipulasi, itu tindakan hukum. Jadi sebaiknya Artinya- alih-alih mengatakan LSM harus diaudit, sebaiknya persoalkan saja mau data ke itu, diproses hukum. saja secara hukum. gitu. Ya, Kita kan mau Kalau saya- nih. Persoalkan secara hukum. Kalau ada data yang salah seperti Bu- apa sih Bu- Pak Bu Romanus? Silvia, enggak. Konsekuensinya Kan bagaimana kalau- kalau ada orang yang menyebarkan data yang Ah, salah, dengar. LSM menyebarkan data yang salah? Kekacauan di sebuah bangsa itu berawal dari kekacauan informasi. Ya. Ini kalau kita lihat. Nah, saya setuju dengan Pak Boyman tadi itu. Karena kita menempatkan semua pemerintah, masyarakat itu sebagai satu kesatuan. Misalnya menghadapi Glasgow begitu ya. Memang perlu sinkronisasi. Kan kita ada semangat satu data. Baik. Ini kan sekarang kita nggak tahu. LSM ini datanya sekian, pemerintah datanya sekian, kita nggak tahu mana, kan begitu. Nah itu kalau Kalau menurut Mas bahasanya- Faldo sebetulnya sumber datanya sama Pak Romanus, tapi Ya kan dimanipulasi saja datanya. saya Yang kan menarik tidak, saya itu- kan ingin mengajak Valdo dan kawan-kawan itu. Ini kan juga perasaan orang merasa tidak terlibat kan begitu toh. Padahal ini kan agenda bangsa, agenda bersama yang harus duduk bersama-sama kan begitu. Sehingga bayangan saya itu kalau ada satu data, karena kita ada konsolidasi di berbagai sektor yang punya concern yang sama, tentu mungkin akan berbeda kan. Oke, Kalau- sinkronisasi kalau data satu hal ya. bukan. Tapi Kalau pertanyaan data saya itu- sebentar Bang, pertanyaan saya adalah Pak Romanus, jika memang betul setelah nanti disinkronisasi dibuktikan ada data yang salah tapi sudah terlanjur disebarkan sehingga merugikan suatu pihak, konsekuensinya bagaimana? Kalau salah ya Nah tentu harus Tapi dipertanggungjawabkan damage, kan gitu. sudah ada damage Itu dari yang- data yang salah. Seperti hoax lah misalnya. Hoax Ya. adalah informasi Ya, yang salah. iya. Kalau Tapi hoax- damage-nya sudah dirasakan. Bukan, kalau hoax itu salah, ya kan bohong, manipulasi, itu tiga hal yang berbeda. Kalau salah itu kita bisa koreksi, tindakan salah belum Ya, tentu ya. tindakan hukum. Salah bisa Iya, dikoreksi. dikoreksi. Tapi Bisa. data yang dimanipulasi seharusnya Itu tindakan hukum, Oke. hoax tindakan hukum. Iya, Oke. Jadi kalau ada manipulasi data, ada kabar bohong di dalam data itu, pemerintah bisa mengambil tindakan hukum. Tapi kalau pemerintah mengambil tindakan umum nanti katanya anti kritik. Ya kan? Serba salah juga nanti Mas Faldo di Ya sini kalau pemerintah. pemerintah melaksanakan tindakan hukum kan setidaknya orang tidak mengatakan Anda melakukan pendekatan kekuasaan. Enggak, lagi pula begini Mbak, Gitu kalau loh, data gitu. itu Bukan pemerintah begitu berkali, valid- negara. Bentar, Pak. Negara, bentar, Pak. negara. Pemerintah. negara. Kalau data itu begitu valid, begitu yakin kalau data itu valid, kenapa mesti keki ada orang koreksi? Iya. Nggak perlu gitu loh, sampai bilang saya mau audit sampai ini Gini loh. masalah di Glasgow. Kalau percayalah, kalau negara-negara asing itu yang mau kerja sama Indonesia, nggak bodoh-bodoh amat. Dengan ada data dari satu lembaga, dua lembaga ngomong begini, dia pasti cross check kok. Tapi Dia punya katanya udah data. bikin damage. Lah iya, Ya. berarti kan data itu kan bisa diperdebatkan, Pak. Data itu tidak begitu kuat sehingga dengan ada koreksi dari publik saja langsung tepar dia. Itu artinya, Kalau memang pemerintah yakin dengan data pemerintah ya kembali tidak ke perlu risih pertanyaan katanya awal. Mas Faldo. Meski begitu, Mbak, Oke. saya belum selesai sekali ya. Meski begitu, saya menyambut baiklah Pak Luhut ini kalau mau audit begini. Yang paling utama begini ya, katakan juga banyak LSM itu yang terima duit dari pemerintah, ya. Itu kan tuh buka aja ke publik tuh, Pak Faldo itu besok tuh. Siapa yang terima duit paling banyak dari pemerintah, auditnya bagaimana, dampaknya bagi demokrasi itu apa? Itu yang paling dulu harusnya diaudit setelah Maki. Silakan dijawab Mas Faldo. Jadi Juga jadi gini sebelum dan Bentar, Pak dijawab dulu. Luhut ngomong bahwa John Kerry aja ngomong baik terhadap kita kan sudah. Ya, Apalagi? ya oke. undang-undangnya sudah jelas. Pemerintah boleh melakukan kontrol eksternal. Ya bisa. Kebetulan itu isunya Tapi kan lingkungan melakukan di bawah koordinatornya Pak Luhut. Jadi wewenang tindak lanjutnya akan diproses melalui antara Kemendagri dan Kemenkumham. Ini proses bernegara nih ya. Nah jadinya gimana mereka mau menindaklanjuti atau tidak ya kita tinggal tunggu aja. Kan begitu. Nah jadi tidak ada masalah yang kami kira harus diributkan dalam hal Masalah, ini. Itu Bung satu hal. Faldo. Jadi saya Pernyataan takut melakukan semua audit ini itu karena masalah. soal personal gitu. Ya. Abang-abang di sini boleh nggak suka sama Pak Luhut, tapi itu bukan urusan negara kita. Saya suka sekali. Oke. Menarik. Ini persoalan
itu. Personal atau persoalan kebijakan? Kita masih ada satu Nggak ada segmen lagi urusan sama pemirsa, Luhut. kontroversi akan Pak kembali Luhut sesaat itu lagi. idola saya. Baik, kita sudah di segmen terakhir dari kontroversi. Pemirsa, Mas Boyamin terakhir Mas Faldo mengatakan apakah ini karena tidak suka dengan personalnya Pak Luhut? Apakah ini masalah personal atau masalah kebijakan sebetulnya? Saya itu mengidolakan Pak Luhut itu udah lama loh. Saya anggap beliau itu bisa mensosokkan Perdana Menteri gambaran saya itu bahkan. Ini mengidolakan beneran atau nyinyir nih? Enggak lah, buktinya saya kira welcome untuk diaudit, malah minta yang pertama kali dengan gembira. Bahkan sampai nanti kalau tidak diaudit saya gugat ke PT UN. Itu kan karena saking supaya ini terimplementasi apa yang Benjamin, dimau kalau Pak Anda Luhut itu. kalau Anda menggugatnya kan Anda menganggap itu udah keputusan pemerintah. Nah itu kan dong. personal semua tuh. Nah, enggak lah, itu pemahamannya Faldo aja. Ini kan Oke, terjadi kembali ke rasa persoalan, mendukung. kembali ke persoalan. Jadi Anda setuju kalau itu malahan minta untuk diaudit ya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ini kan negara demokrasi dan kita memang niatnya mendirikan LSM itu Oke. kan untuk berbangsa Ya, bernegara. kalau LSM bersih juga kenapa harus takut diaudit kan? Iya, Tidak untuk perlu risih berinteraksi diaudit, juga kan? dengan pemerintah. Bahkan zaman pengalaman saya tahun 94 itu di LBH Semarang diajari Baik. Munir untuk program berbasis kinerja. Jadi sebelum pemerintah setelah reformasi berbasis kinerja itu kami sudah biasa berbasis kinerja. Baik. Dan tujuannya apa? Oke. Untuk mengajak pemerintah itu justru duduk bersama, kita gugat, kita demo, duduk bersama, ayo kita bicarakan solusinya apa. Jadi kami ini sudah diajari untuk selalu berinteraksi dengan pemerintah. Bahkan kalau Baik. toh kadang-kadang dituduh oposisi, itulah bagian memang yang kami harus ambil peran itu. Itu loh, jadi bagian kita menyumbang kepada negara. Maksud saya berbicara soal mengambil peran ya. Selama ini LSM kerap mengkritik tapi juga ada koreksi terhadap LSM. Apakah kritik yang dilakukan itu basisnya betul? Kalau mengkritik tapi dengan data yang salah itu kan juga destruktif gitu loh. Jadi bagaimana? Apakah LSM selama ini bisa menjamin kalau kritik-kritik yang diberikan itu adalah menggunakan data yang benar? Iya, saya kira itu harus ditempatkan pada konteksnya ya. Misalnya gini, imparsial melakukan penelitian sekuritisasi di Papua misalnya. Buka aja, kita buka-bukaan data berapa ini, berapa itu boleh saja gitu loh. Dalam melihat data itu kan bisa jadi sudut pandangnya berbeda. Maka saya tanya tadi sama Bapak dari KIP kan, siapa yang bisa tentukan datanya salah atau benar? Itu loh, poinnya di situ sebetulnya Mbak. Soal kemudian datanya berbeda itu hal yang biasa dalam demokrasi. Saya kira kita harus hindari itu kalimat data itu salah bagaimana. Karena menurut saya orang itu bisa saja melihat satu data yang sama, tetapi memaknainya berbeda. Sehingga orang lain yang melihatnya berbeda akan melihat itu salah. Tapi bisa juga kan sengaja memaknainya berbeda dalam arti memanipulasi Loh, data. kalau sengaja berarti kan ada niat jahat, itu Oke. ranah hukum. Silakan saja kalau itu. Itu nggak ada soal bagi kami itu ya. Anda Soal yakin gitu. silakan saja karena biasanya kalau pemerintah bilang kita akan proses secara hukum nanti dikritik lagi pemerintahnya. Ya kalau kemudian memang salah ya akui salah. Kami sih prinsipnya begitu Mbak. Tapi kalau memang itu sifatnya menurut itu kriminalisasi, Baik. kemudian itu represi, ya kami akan bilang begitu. Oke, jika memang persoalan utama di negeri ini adalah data, Pak Romanus, jadi sebaiknya bagaimana kalau masing-masing pihak mengaku memiliki data yang benar, bagaimana kita mendudukan data yang paling valid itu yang mana sehingga kedepannya tidak akan muncul lagi permasalahan? Ya ini memang problem yang serius ya di bangsa ini ya. Tumpang tindih antar lembaga itu sangat besar ya, banyak sekali. Saya ingat dulu data Bulog dengan data Kementerian Pertanian itu beda. Ini kan soal-soal yang serius ya, sehingga saya kira semangat untuk satu data ke depan itu saya kira sudah benar ya, semangatnya ya. Bahwa kemudian dalam perjalanan ini masih butuh perjuangan yang lebih kuat lagi. Saya kira itu, tapi cita-cita saya kira sudah jelas gitu. Oke, dalam kasus ini soal deforestasi ini jadi sebaiknya bagaimana nih untuk tahu data yang mana yang benar, yang saya yang salah? penting ambil hikmahnya dari peristiwa ini kan begitu ya. Jadi sekali lagi tempatkan soal lingkungan ini kan soal kita bersama gitu kan ya. Sehingga menurut saya kementerian-kementerian terkait yang punya tanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai sektor, berbagai stakeholder itu menurut saya duduk bersama. Sehingga kemudian ini kan yang bingung kan bukan kita, tapi masyarakat. Ini Ya. yang benar yang mana? Betul. LSM atau pemerintah kan membingungkan. Nah menurut saya, kalau menurut saya ambil inisiatif supaya
daripada kita marah-marah di media, begitu ya, yang tidak punya dasar yang kuat. Lebih baik ambil inisiatif, bagaimana mempertemukan berbagai stakeholder itu sehingga kita satu nafas. Oke, dengan mendudukan stakeholders itu juga sama dengan mengaudit data kan sebetulnya, sama-sama kita koreksi Tidak, data, kalau itu kan bukan data. mikro sekali kalau audit data saja kan ada begitu banyak spektrum kegiatan berbagai lembaga itu yang menurut saya harus di sinkronisasi sehingga sekali lagi supaya kesimpang siuran itu tidak terjadi. Makanya Bang Rey, Anda setuju itu adalah solusi yang lebih baik mensinkronisasikan data dengan mendudukan semua pihak daripada dengan pendekatan kekuasaan meminta LSM untuk diaudit? Itu kan pekerjaan yang sebetulnya sangat sederhana. Ya. Yang sejatinya sudah dilakukan oleh pemerintah. Hal-hal yang seperti itu. Nah oleh karena itulah kita mengkritik cara yang dilakukan oleh Pak Luhut ini. Kan bukan kali pertama. Beliau sering kali mengatakan, ayo kita berdebat. Saya undang, kita berdebat. Kan kira-kira begitu. Ketika orang kan berdebat itu tidak harus begini kan, piece to piece. Pak Luhut keluarkan data, saya keluarkan data dari sini sama-sama dimediakan oleh media. Itu juga bagian dari perdebatan. Berdebat di publik dengan itu ya bagian dari perdebatan di publik kan. Tapi kan pada ujung-ujungnya seperti kita ketahui, ada kawan kita Haris Azhar dipersoalkan kan karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Nah, tiba-tiba sekarang soal saya akan audit. Artinya kan kalau kita lihat secara umum, pendekatannya bukan mau dialog, tapi pendekatannya itu adalah ini saya yang berkuasa loh. Sekarang kita berbicara soal pendekatan kritik ya, terakhir ya. Ya saya mau mengatakan begini, pemerintah dengan indeks demokrasi kita yang sebetulnya makin menurun, mestinya lebih ekstra hati-hati. Jangan sampai kemudian tingkah mereka, pernyataan mereka, sikap mereka, jangan sampai tindakan pemerintah itu dianggap mengancam demokrasi, Mas Faldo. Terakhir. Ya, ditanya mau audit, ya kita rutin audit. Ditanya undang-undang, ya ada undang-undangnya. Jadi kan ini masalahnya apa? Apa ini bahasa kekuasaan? Gesturnya Pak Luhut ya beda lah sama Pak Jokowi, samanya Pak Anies, apalagi orang seberang kayak saya gitu. Nah jadinya ini kan sudah saya duga dari awal bahwa memang masalahnya masalah personal aja. Selesaikan aja sendiri masing-masing, undang-undang udah dijelaskan dari tadi, audit sudah dijelaskan dari tadi, data sudah saya jelaskan 2011 sampai 2013. Maksudnya Pak Luhut punya masalah personal dengan LSM 2019 gitu kan, dibilang kita bohong. Padahal Pak Jokowi jadi presiden 2014. Bung Faldo. Nah oleh karena itu, ya saya kira ini pada akhirnya ini permasalahan personal dengan alasan yang sangat kompleks. Iya, artinya Anda mau mengatakan Pak Luhut punya sentimen negatif terhadap LSM. Sudah habis ya. Pak Luhut pribadi punya sentimen negatif terhadap kita akan lihat ya bagaimana perkembangan selanjutnya dan mudah-mudahan ada solusi yang menempatkan kedua belah pihak ini di ruang yang sama bisa berdiskusi dengan cara yang lebih sehat. Terima kasih sudah hadir Mas Faldo, Pak Romanus, kemudian Mas Hussein, Bang Rey dan juga Mas Boyamin telah hadir di Kontroversi pada malam hari ini. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri pemirsa. Terima kasih telah menyaksikan Kontroversi.